tulis Habib Rizik dengan judul 20 indikasi kebangkitan PKI. Di situ saya uraikan 20 tanda-tanda PKI bangkit, saudara. Dan itu saya sampaikan di hadapan ratusan purnawirawan jenderal di Balai Kartini Jakarta ketika ada yaitu saya sudah sampaikan kepada para jenderal, makanya PKI paling gak suka dengan namanya Habib Rizik atau siapapun yang dekat dengan Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, Habib Alwi, saudara, bahkan Habib Zain, sudah tunjuk. Pokoknya dekat dengan Habib Rizik ini semua mesti dihabisi, mesti dihina, mesti dicela, karena selama ada para habaib dan ulama yang istiqomah, PKI tidak akan pernah bisa bangkit, saudara. Karena habaib dan ulama istiqomah siap berada di barisan paling depan untuk menghancurkan PKI kapan saja. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ini jangan kaget kalau PKI itu gerakannya sebar fitnah, saudara. Jangan kaget kalau habaib di mana-mana difitnah, saudara. Dulu namanya PKI, sekarang bukan PKI. Sekarang namanya Laskar Setan. Sekarang namanya Begal Nasab. Begitu-begitu, saudara. Mengubah pakai PKI, saudara. Gak ada mereka pakai PKI lagi, saudara. Tapi gerakannya nyata. Mengadu domba ulama, mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba habib dengan habib, mengadu domba habib dengan kiai. Saya bertanya umat Islam, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Sekarang kalau anda semua lihat habaib, kiai, akur duduk di panggung ceramah bareng bersama, senang tidak? Senang tidak? Bersyukur tidak? Terus sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap jaga pesantren? Siap jaga agama? Siap jaga negara? Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala nabi. Jadi saudara, saya tidak teruskan lagi lanjutannya, tapi sekali lagi silakan buka di YouTube, itu penting sekali. Sama seperti kemarin, saudara-saudara, berkali-kali kita punya guru Habib Rizik, saya, Habib Hanif, Habib Zain, Habib Alwi, dari dulu udah bilang, Laskar Setan, stop, jangan adu domba antara habaib kiai. Kalian mau percaya Habib boleh, gak boleh, tapi jangan bubarin pengajian, jangan tolak-tolak habaib. Ini enggak, kiai udah sepuh, udah tua di Jawa, saya lihat dipaksa turun, saudara-saudara. Nah, nggak dengar nasihat. Akhirnya apa? Kejadian yang jadi nasihat kemarin di Pemalang waktu guru kita nggak makan juga nasihat. Akhirnya kemarin di Tangerang, udah saya bilang, kan kalian duluan yang mau bikin penolakan. Saya tantang, kalau nggak usah nolak-nolak, langsung aja adu satu lawan satu, langsung maju berhadap-hadapan, polisi tentara nonton aja, lihat siapa yang mati, kami atau Laskar Setan yang mati. Kalau mereka dari jalan setan berani, masa kita dari jalan Allah mau takut? Udah jelas mereka telah merencanakan ada surat penolakan di grup WhatsApp, grup BWILS Banten. Sama seperti kemarin, saudara-saudara, berkali-kali kita punya guru Habib Rizik, saya, Habib Hanif, Habib Zain, Habib. Apalagi perjumpaan ini dalam acara peringatan Maulid yang penuh keberkahan. Kita doakan semoga Majelis Ta'lim Al-Munawwir ini dijadikan oleh Allah sebagai majlisan salihan tayyiban, nafi'an mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Diberkahi para gurunya. Apalagi perjumpaan ini dalam acara peringatan Maulid yang penuh keberkahan. Kita doakan semoga Majelis Ta'lim Al-Munawwir ini dijadikan oleh Allah sebagai majlisan salihan tayyiban, nafi'an mubarakan. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Ustaz, kemarin itu Ustaz diantar oleh Ustaz Saiful menemui Joko Widodo. Itu gimana ceritanya? Kan kita sebelumnya tanggal 23 September di Pondok Pesantren Saifullah mau bareng-bareng saya gitu. Gimana kok ujuk-ujuk gitu? Begini, saya itu ujuk-ujuk lalu saya mohon Allah ujuk-ujuk ingin melaksanakan karena ada perintah pada kehidupan nanti kalau tanpa mukminin ya berilah nasihat karena nasihat itu berbaik berkarma. Saya merasa harus memberi nasihat, tidak usah ditunda-tunda sekarang maupun ada waktu. Jadi ada kemauan kuat loh waktu itu saya ngajak dari full pertama kali sore tidak bisa lalu Senin. Dan sampai rumahnya sana, alhamdulillah. Ya tadinya memang banyak tamu di sana, orang-orang banyak tamu. Tapi kemudian setelah salah satu dari ajudan penjaganya itu sudah kenal saya karena dia pernah digeruki. Oh ini Ustadz ya, saya mau ketemu Pak Jokowi bisa enggak? Baik saya usahakan saya dan tujuan saya nasihati saja. Oh ya, akhirnya diusahakan oleh dia betul Pak Jokowi sedang keluar, tapi di pun setelah itu pun jawabnya ya boleh, tapi nanti jam 1. Waktu itu kita 40. Akhirnya jam 1 saya datang saat ini ke sana. Alhamdulillah langsung diterima, boleh masuk. Sampai akhirnya Pak Jokowi sudah datang terus kita boleh masuk. Sampai saya ketemu 2 orang saja. Saya pertama kali saya sendiri yang boleh masuk. Kawan saya si Saiful sama ada Ustadz Ruki saya aja satu juga, tapi belum boleh masuk. Setelah saya di dalam, saya minta supaya Ustadz yang dari Ruki itu boleh masuk, ini boleh masuk 2 orang. Nah, lalu saya di sana menyampaikan nasihat itu loh. Jadi saya bilang Pak Jokowi, saya ini sebagai Ustadz wajib menyampaikan nasihat seperti perintahnya Allah kepada rakyat, kepada umat Islam, kepada orang kafir, kepada pemimpin wajib nasihat. Ingin datang menasihati Pak Jokowi. Oh ya boleh bagaimana? Lalu saya nasihati. Dan begini Pak Jokowi, Pak Jokowi dituduh macam-macam di luar. Kalau memang tuduhan itu palsu, tidak benar, Pak Jokowi harus sabar menghadapi itu. Nanti Allah akan menolong. Tapi kalau memang tuduhan itu benar, lebih baik Pak Jokowi mengakui nanti bertobat. Itu lebih baik. Pak Jokowi mengakui saja. Ya saya menyesal, saya berbuat gini, saya bertobat. Itu. Saya nasihatkan begitu. Nanti karena Pak Jokowi, Allah menciptakan manusia seperti firman-Nya bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan cinta manusia tujuannya supaya hidupnya hanya untuk ibadah kepadaku. Tak terangkan sama dia. Ibadah ini maksudnya mengabdi, bentuknya adalah menyembah karena aturan dari Allah, lalu mengatur kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara hanya dengan hukum Allah. Itulah tujuan Allah menjadi bangsa. Jadi kita di dunia ini wajib mengatur kehidupan dan negara kita dengan hukum Islam. Itulah Pak. Saya minta Pak Jokowi dalam hal ini nanti bisa membantu kita juga. Salah Pak Jokowi menyadari kesalahannya kalau memang salah, gitu. Oh iya begitu. Tadi saya minta diterima dengan kelas gitu. Lalu saya minta tolong Pak, kalau minta Pak Jokowi bisa menghubungi Presiden, saya bisa bertemu langsung karena saya sudah menasihati tapi lewat surat. Kalau ini bisa ketemu lebih baik. Ya nanti saya usahakan kalau bisa nanti kita bertemu 3 orang, saya Presiden Pak Jokowi. Saya kira rakyat biasa, tidak apa-apa seperti orang gitu. Karena ini penting nasihat ini Pak Jokowi supaya kita itu mengatur kehidupan ini dengan benar, jangan sampai salah. Itulah kesimpulannya yang saya nasihatkan. Kurang lebih ya 20 menit lah. 20 menit saya diberi waktu 4 jam. Tapi Pak Jokowi bilang, ya apa-apa 1 jam pun boleh di dalam. Nah itu Pak dia bilang Ustadz, sebenarnya bukan Ustadz yang kesini, saya yang harus datang ke
pesantren nanti jam 15 gitu. Dia bilang gitu. Ya sudah lah, yang penting saya minta Pak Jokowi apa yang saya lakukan itu Pak Jokowi melaksanakan. Mudah-mudahan Allah menolong ya gitu saja. Tapi terserah Allah yang akan berubah di atau bukan saya yang nasihat saja. Itu saja sudah. Lalu saya keluar, wartawan penuh sekali. Sebentar, mohon maaf, sebentar. Sebelum cerita di luar, waktu Ustadz Abu menasihati Pak Jokowi, khususnya pada bagian kalau tuduhan-tuduhan di luar tidak benar, Pak Jokowi harus sabar. Tapi kalau benar, baiknya Pak Jokowi ngaku saja dan bertobat. Itu bagaimana respon Jokowi gimana waktu itu? Ya mendekat ya saja. Allah akan. Sama sekali enggak bilang apa-apa. Sama sekali enggak bilang apa-apa. Ya. Saja. Oh, gitu. Jadi Pak Jokowi memang enggak ada jawaban apa, tapi nasihat saya ini Pak Jokowi supaya jangan sampai kita keliru, nanti hidup yang benar itu di akhirat, bukan di dunia. Gitu. Senang yang benar itu di akhirat, pedih yang benar itu di akhirat, bukan di dunia. Maka jangan sampai dunia kita ini merugikan akhirat atau begitu. Nah, jadi maka kalau perlu Pak Jokowi boleh harus belajar Islam yang benar. Kalau perlu ada pengajian keluarga, tidak apa-apa. Supaya ngerti Islam yang benar, begitu. Gitu. Tapi sama sekali Pak Jokowi nggak komentar apa-apa, Ustaz? Cuma diam mendengarkan saja. Kita itu saja Wajahnya gimana? Kayaknya sumringah apa sedih apa marah apa bagaimana wajahnya? Ya Allah, enggak, biasa saja. Biasa saja ya. Biasa saja, malah itu tadi. Ya ini sebenarnya saya yang harus ke pesantren, bukan Anda ke sini katanya. Begitu. Enggak apa-apa lah, yang penting saya minta diterima dengan ikhlas ini. Nasihat saya ini tujuannya hanya saya mencari ridhonya Allah, seperti itu. Ya kurang lebih begitulah. Di dalam disuguhi makan minum nggak, Ustaz Abu? Nah, saya pertama kali masuk nunggu di ruang tunggu ada, itu disuguhi air, lalu yang menyuguhi mari Pak silakan diminum. Kebetulan hari Senin saya puasa. Pas puasa juga. Jadi waktu ketemu Pak Jokowi di dalam itu tempat pertemuan di dalam rumahnya itu dan disebut apa-apa. Karena sudah tahu satu puasa ya. Puasa mungkin. Ya. Oke. Jadi setelah ngobrol-ngobrol gitu, kalau lihat videonya kayaknya Jokowi sangat hormat pada Ustadz Abu, datang seperti cium tangannya Ustadz Abu segala macam. Gimana tuh waktu itu? Ya mau cium tangan juga kok. Ya Allah yang sebenarnya Allah. Wujudnya macam itu, tapi sebenarnya Allah yang tahu lah. Pasti. Oke, sekarang waktu Ustadz Abu keluar, kita kan hanya itu. Ya betul. Waktu Ustadz Abu keluar tadi, wartawan sudah banyak tanya-tanya apa teman-teman wartawan? Banyak sekali wartawannya, banyak. Begitu. Waktu saya keluar mau pulang, Pak Jokowi pun ikut keluar. Keluar gitu. Karena itu kabar, kalau saya lihat di TV di mana? Di HP ada itu. Jadi sepertinya saya serahkan sama wartawan. Gitu. Wartawan tanya apa wartawannya? Ya itu tadi tujuannya Ustaz apa saja. Saya hanya menerangkan kan kewajiban saya sebagai seorang ulama atau ustaz harus memberi nasihat kepada umat, kepada pemimpin kalau begitu. Nah, ada kalau sampai lihat di TV, di HP ada itu. Iya, saya nonton. Keterangan saya nonton itu. Ustaz Abu, tadi kan Ustaz Abu cerita bahwa kepada Jokowi juga disarankan untuk belajar Islam yang baik. Kalau perlu pengajian keluarga gitu ya. Seandainya saya sengajakan adakan pengajian keluarga. Gitu. Seandainya karena saya bilang memang Nabi bersabda talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim, tapi terutama ilmu yang hubungannya dengan aturan hidup dan agama itu nomor satu dulu. Itulah ya. Kalau seandainya Pak Jokowi bersedia mengundang Ustadz Abu untuk memberikan pengajian di rumah secara rutin, apakah Ustadz Abu berkenan? Boleh, itu justru malah kewajiban yang harus kita tanamkan. Bahkan nanti saya akan mencari
siapa ustadz yang lebih baik dari saya untuk memberikan pengajian ini. Penting itu. Kalau seandainya dia memang mau gitu ya kan. Nah gitulah. Tapi kan kalau kita lihat perjuangan perjuangan Ustadz Abu selama ini kan berusaha berjuang untuk menegakkan syariat Islam secara kafah di negeri Iya, ini. saya juga bilang sama dia, mudah-mudahan jaga Pak Jokowi nanti bisa membantu menegakkan Islam ini, saya bilang begitu. Dia juga bilang, saya juga sudah menasihati Presiden masalah ini. Oke. Ya. Jadi bagus Ustadz Abu, Masya Allah. Matur nuwun sangat informasinya Ustadz Abu. Mudah-mudahan jadi amal soleh di hadapan Allah, nggih. Amin. Matur nuwun. Ya. Oke, assalamualaikum. Mudah-mudahan dia bisa bertobat, mudah-mudahan ya. Amin. Sedikit lagi. Itu disebut-sebut Ustadz Abu juga ngomong soal hasil korupsi yang dikembalikan ke negara pripun moten. Ada bicara gitu. Saya bilang gitu. Kalau seandainya Pak Jokowi betul-betul pernah korupsi, ya usah malu. Ya saya pernah korupsi, sekarang saya kembalikan semua, meskipun sekarang Pak Jokowi kalau menjadi miskin. Dia bilang, ya dulu saya juga miskin lah ya. Bagus. Jadi Ustadz sampaikan itu semua ya, Masya Allah, luar biasa. Ya kalau seandainya Pak Jokowi itu betul-betul pernah korupsi, nggak usah menyampaikan terus terang dan dikembalikan semua supaya selamat di akhirat. Ya kan ini nasihat. Luar biasa. Itu belum ada sebelumnya tuh orang bicara seperti itu kepada Jokowi, Ustaz. Belum ada tuh. Ya, tapi ya pertama kali kalau memang tuduhan itu tidak benar ya Pak Jokowi harus saja menghadapi tuduhan itu. Tapi kalau memang benar, memang Pak Jokowi sudah pernah kata, jangan takut, akui ya betul saya sobat sekarang menyesal begitu. Itu kan nasihat. Ustaz, Abu singgung-singgung soal ijazah nggak, Ustaz? Apa? Singgung-singgung soal ijazahnya Jokowi nggak? Apanya? Ijazah sekolahnya. Oh enggak menyebut itu. Saya lupa ya. Saya rencana mau menyebut itu juga. Kalau masalah ijazah itu belum palsu, ya ngakui saja saya mau bilang gitu. Karena yang paling itu orang yang jahat mau tobat itu yang paling disukai oleh Allah. Allah Akbar. Cuman kadang Allah lupa ya, nggak nyampaikan ya. Apa adanya saya terangkan. Ya. Oke, matur nuwun Ustaz. Monggo. Siap salat zuhur nggih. Suwun, matur nuwun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini kan ngobrol dengan Ustaz Abu Bakar Basir. Masya Allah, tadi kita dengar langsung bagaimana Ustaz Abu menyampaikan nasihatnya secara lugas ya. Tidak ditutup-tutupi, tidak diperhalus, tidak dipeliak-peliakkan kesana kemari seperti orang pada umumnya ya. Kalau ketemu penguasa, apalagi presiden itu kan takutnya luar biasa sehingga dia ngomongin